kalau orang luar kan ketika sangat suka, terpukau, akhirnya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tepuk tangan. Mungkin kalau ngomong cuma sepatah dua patah kata, karena nggak ada lagi yang bisa disampaikan Ya, selain karena saking keren. kagumnya kan. Kenapa kalau orang Indonesia itu sudah kagum masih ada aja gitu? Ya kagumnya bohong. Oh. Kagumnya tuh basa-basi. Kalau malah takut kalau orang lebih maju. Manis di mulut, jelek di hati. Kalau orang luar itu antara hati dan ucapannya tuh sama. Hati, ucap, dan tingkah lakunya tuh sama. Apresiasinya tuh apresiasi benar. Karena hati dan ucapannya sama. Ya kalau dia kagum, kagum betulan. Dan itu juga yang membuat orang itu bisa melihat talenta orang lain ya. Iya. Gentle. Anggap saja misalnya kalau orang luar itu nggak suka sama pribadi orang itu. Tapi secara skill. Tapi tetap hormat dengan skillnya. Ya. Nah kalau kita sebagus-bagusnya skill orang, kalau kita nggak suka, nggak dilihat skillnya. Jauh terbaliknya. Sebodoh apapun orang itu, kalau kita suka, didukung. Sepintar dan sehebat apapun seseorang, kalau kita nggak suka, enggak. Jadi dasarnya tuh antara suka dan tidak. Kalau orang luar tuh tidak personal. Masa bodoh lah pribadinya, yang penting skillnya jempol. Kan namanya juga pertandingan. Pertandingan itu yang dipertandingkan tuh kemampuan, bukan kedekatan. Bukan sanak famili. Ya namanya juga pertandingan ajang pencarian bakat. Namanya juga ajang pencarian bakat. Berarti kan yang dipertandingkan di situ bakat-bakatnya. Nah setelah lolos, bertanding dan keren, baru dibungkus dengan baik. Nah kalau kita dibungkusnya dulu, bakatnya nanti. Apalagi bisa mengambil hati. Tambah cepat lolosnya. Itu benar. Kita kalau ada ajang pencarian bakat di Indonesia ini kayak lebaran. Harus sopan santun. Kalau di luar tuh enggak. Silakan tampil dengan hepan, dengan senang ya. Benar. Tampilkan semua kemampuan yang ada pada dirimu. Biar kami yang menilai. Tapi itu terjadi sama gua pribadi lo aja harusnya pernah bagus. Ngalami. Ya lo aja harusnya ada bagus. Satu hal yang lucu gitu. Gue masuk dan santai gitu kan, tidak gugup karena ya memang gue udah terbiasa kan di situasi syuting, di situasi di atas panggung gitu kan, jadi tidak gugup gitu. Terus ditanyain, kamu kayaknya udah biasa ya? Nah, iya malah bagus harusnya. Harusnya kan, oh iya, tapi kok kayak jadi salah ya? Nah kalau orang luar itu begini, misalkan ada salah satu peserta pertama kali naik panggung tuh langsung santai. Iya. Nah dia kagum, kamu baru pertama kali di panggung kok sudah sesantai itu ya? Ya, kalaupun ada yang gugup pun disemangati. Disemangati, jangan gugup, keluarkan seluruh dibantu secara mental. Ya. Biar kemampuan itu keluar, kalau kita mah enggak. Gue pernah lihat tuh yang dia sangat-sangat gugup. Sampai didukung, abis itu dibawain minum, dikasih waktu, dan dipersilahkan untuk ya udah ulang lagi gitu. Dibikin gimana caranya dia nggak gugup di atas panggung itu, dan itu sebuah kewajaran gitu. Kalau ada yang gugup disemangatin, giliran ada yang nggak gugup ya diapresiasi, karena itu udah nilai plus untuk peserta yang baru muncul. Kalau di luar itu seluruh juri sadar bahwa duduknya dia di situ untuk mencari bakat-bakat baru. Orang-orang ahli di bidang seni, entah itu nyanyi, entah apapun, sadar dia.
Jadi tugasnya dia itu untuk mencari orang-orang berbakat di bidang seni. Nah kalau kita enggak, kebalikannya. Kalau bisa jurinya semua yang nyanyi, jurinya semua yang diangkat-angkat. Juri suruh bertanding, talentanya disuruh muja-muji kan gitu. Benar. Iya, tapi kenyataannya seperti Ya itu. memang begitu. Ya. Putri Aryani ini sebuah bukti loh. Ya. Secara fisik dia mengalami gitu kan, kebutaan. Tapi orang luar tidak melihat itu. Ya bagi dia something. Kita yang bisa melihat aja belum tentu bisa seperti dia. Betul. Nah kenapa nggak kita, untung dia muncul di American Got Talent. Kalau nggak muncul, hilang itu. Ya makanya satu sisi senang, Satu sisi bangga banget aku. Satu sisi kesel. Ketampar-tampar. Iya ketampar-tampar dengan yang katanya senior, ngerti, paham, tahu. Baru habis itu diundang. Nggak usah lah begitu, nggak usah lah di kapasitas sebesar itu. Aku suka ngeband manggung. Adalah yang senior. Bukannya nonton mendukung, kalau bisa dia langsung dipanggil. Kalau dia nggak dipanggil, dianggap tidak menghormati. Slipknot. Slipknot itu salah satu penyuka Metallica. Ya. Yang angkat Slipknot itu Metallica. Begitu Slipknot konser, ada Metallica datang. Metallica hanya berdiri. Memberi penghormatan. Bukan berarti apa, didukung gitu. Ya. Kalau gue sering manggung, ada senior, kalau bisa berhenti, nyuruh dia aja nyanyi. Karena kalau nggak begitu, nggak dihormati. Aduh, norak kampungannya, na'udzubillah, sumpah. Ini tuh apa? Kejadian. Mau tahu nggak kenapa semua ajang-ajang di luar itu orang-orangnya muncul? Apa? Karena juri-jurinya, semua yang terlibat di situ sadar betul bahwa mereka mencari bakat baru. Mencari skill baru di bidang seni. Jadi mereka fokus. Siapapun, bagaimanapun penampilannya, apapun keadaan hidupnya, siapa yang berskill itu yang kita utamakan. Nah kalau di kita enggak, pintar-pintar aja ngambil latih. Kayak lebaran terus. Kalau enggak, pesertanya yang tadinya bukan apa-apa terus jadi siapa, itu karena gue gitu. Iya. Karena gue itu gitu. Capek deh. Jurinya tahu, setiap kalau di luar tuh seluruh terutama juri tahu dia cara ngadepin talent. Maksudnya gini, kalau talentnya ini ngadepinnya gini, talentnya ini keahliannya di sini, cara ngedidiknya di sini. Kalau kita enggak, aduh kalau model lo gimana gue cara ngajarin lo ya? Kalau di luar tuh menjadikan. Terus orang yang sudah punya bakat dijadiin. ya.